Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku menjawab yang pastinya yang seputaran tentang channel Salam Budaya. Kenapa channelnya dibuat Salam Budaya? Awalnya itu nama channelnya Golok Tunggal, karena aku baru bisa main golok satu, itu belum bisa yang dua, apalagi 3, 4, 5, 6 sampai banyak aku belum bisa. Itu pun awal dan pemula, masih dasar-dasar. Kemudian anakku atau putriku ngasih ide dan gagasan, karena niatnya bukan hanya golok, bukan gitu. Bagaimana sih tradisi dan budaya leluhur kita, khususnya Indonesia, di tahun sekarang ini, di masa-masa mendatang terus ada dan nggak punah atau hilang. Walaupun secara pribadi aku tetap punya keyakinan, tanpa aku pun tradisi atau budaya ini ya insya Allah tetap ada, karena terus akan bermunculan generasi ke generasi yang masih tetap sayang dan cinta pada tradisi leluhurnya. Jadi anakku kasih saran, gimana Pak kalau channelnya jangan Golok Tunggal tapi Salam Budaya, jadi sesuai dengan harapan agar ada penghubung sesuai dengan kata salam. Dan anakku juga udah belajar mempelajari dengan makna kata seperti salam dan budaya. Salam itu kan cara berkomunikasi kita dengan orang lain, baik untuk menunjukkan perhatian, menyatakan kesadaran akan kehadiran orang lain. Atau salam juga kan bisa berupa ucapan, gerakan, atau keduanya. Maksudnya contohnya kita yang beragama Islam atau Muslim, cara memberikan salam itu kan dengan ucapan Assalamualaikum, kan begitu. Itu kan juga salam. Atau dengan gerakan seperti ketika kita berjabat tangan, atau bisa keduanya Assalamualaikum, kira-kira dengan mengangkat tangan. Seperti penghormatan kita, kecintaan kita terhadap bangsa ini dan negara ini. Cara kita memberi salam, penghormatan itu kepada Sang Saka, karena Sang Saka itu adalah benda menjadi simbol negara atau salah satu simbol di setiap negara, khususnya ya kita bicara Indonesia. Cara salam kepada Sang Saka kan bertujuan menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi rasa cinta kita terhadap bangsa yang disimbolkan dalam bentuk bendera. Kita menggerakkan atau mengangkat tangan kanan kita, dan itu kan disepakati. Kira-kira salam itu kan bisa hanya ucapan, bisa hanya gerakan, bahkan bisa kedua-duanya
kira-kira begitu. Sebelum dan sesudahnya aku mohon dimaafkan karena aku hanya menjawab dan menjelaskan sebatas yang aku ketahui. Lebihnya aku tidak berani. Karena kan untuk apa kita bicara tentang apa yang tidak kita ketahui, itu kira-kira terlepas benar dan salahnya, itu aja. Seperti yang tadi aku bilang, salam itu merupakan penghormatan atau doa keselamatan, doa kebaikan, kan gitu ya. Kayak di Katolik, salam gitu. Kalau Kristen atau Protestan, salam sejahtera bagi kita semua, kan kira-kira begitu. Kalau di saudara kita yang di Hindu kan memberikan salam dengan ucapan Om Swastiastu, dan saudara kita yang di Buddha atau beragama Buddha atau Buddha, Namo Buddhaya, kan itu ya, Lur ya. Ada juga saudara kita yang di Konghucu, kan cara mengucap salamnya salam kebajikan. Intinya semua saudara kita yang ada di Indonesia ini, apapun agamanya, pasti punya cara bersalam, baik ucapan maupun gerakan, dan semuanya pasti baik karena tidak tertuju hanya kepada si pengucap, justru malah kepada yang diberikan. Salam itu kan jadi sarana atau ya tujuannya untuk memperkuat ikatan sosial, batin, terus mempererat tali persaudaraan, silaturahmi atau silaturahim gitu kira-kira. Dan pastinya salam itu bertujuan untuk melunturkan sampai kalau bisa insya Allah menghilangkan kebencian, kan gitu. Ada kucing kawin itu kayaknya kelahi itu nggak pakai salam, dia berisik dia. Dan kemudian selain kata salam itu kan ada kata budaya. Budaya itu apa ya, gaya hidup yang berkembang atau cara gaya hidup yang berkembang di dalam satu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sampai di era modern kayak sekarang ini kan segala bentuk budaya atau apapun itu ya nggak hilang, dan janganlah sampai hilang, teruslah kita jaga dan kita lestarikan. Jadi itulah kira-kira salam budaya ini, tentang kata salam dan budaya sesuai dengan logo yang kita buat. Harapan ya begitu insya Allah. Dari apa yang sedikit aku bisa, seperti seni gerak yaitu silat, lewat silat ini aku tuangkan tentang golok gitu kira-kira. Tapi sekali lagi aku bukan guru, bukan mahir, bukan ahli apalagi. Aku cuman ya senang dan terpanggil gitu. Terus pertanyaannya lagi, tadi kan udah aku jawab, kenapa golok atau seni gerak, golok atau langkah atau kembangan atau jurus dalam silat. Kenapa golok? Karena aku baru bisanya itu loh. Dan di salam budaya juga aku sedikit bukan menggabungkan ya, tapi lebih mendalami untuk bertujuan aku agar lebih bisa mencintai. Seperti ada permainan sedikit tentang mendau atau mando dari saudara kita yang ada di Kalimantan. Itu sebelum ku mainkan, aku juga ya itu kan bagian dari budaya, karena di dalamnya kan ada seni, ada banyak kan gitu kira-kira Lur, yang aku tahu ya Lur ya. Dan pastinya apapun yang diwarisi leluhur kita, nenek moyang bangsa Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu tidak akan pernah melepaskan tentang adab, etika. Jadi aku pun ya harus wajib untuk melakukan itu dengan cara berpamit dan berpermisi dulu kepada si empunya. Kalau mendau, aku pernah mainkan mando karya Empu Gelol. Salam hormat kami buat Empu Gelol dan keluarga, juga keluarga besar seluruh Dayak Benoa kalau nggak salah aku ya Lur ya. Setelah empunya mengizinkan, ya baru aku berani untuk mengenal dan melatih lewat gerak seni silat gitu kira-kira. Kemudian selain mandau karya Empu Gelol yang pernah aku mainkan atau aku pakai gerak langkah, juga
karya abangku, Abang Da Suaib Barkat. Salam hormat kami buat abang dan keluarga besar Dayak Bakumpai. Bukan hanya sebatas senang kepada golok yang mana di darahku mengalir ada Banten, karena bujurku dari Banten asalnya. Aku juga diajarkan oleh guru dan orang tua untuk bagaimana sih kau mencintai tradisimu sendiri kalau kau tidak mencintai tradisi saudaramu, kan gitu ya Lur ya. Jadi walaupun ya ada kata minimal bagaimana kita mencintai saudara kita kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri atau budaya kita sendiri. Tapi pernah guruku ngomong seperti itu, bukti kau cinta dengan tradisimu atau leluhurmu, buktikan dengan kau juga mencintai budaya saudaramu atau tradisi saudaramu. Karena leluhurmu itu mengajarkan toleransi, menghormati kepada siapapun. Itu kira-kira Lur. Jadi semua ini menyangkut tentang amanah gitu, dari orang tuaku, dari kakekku, dari buyutku. Begitu kira-kira gitu ya. Selain itu juga aku pernah mainkan dengan langkah parang bungkul dari saudara kita yang di Banjar. Itu juga salam hormatku buat para seluruh keluarga besar di Banjar. Aku hormat, aku cinta, dan terus mencintai seluruh saudaraku gitu. Dan ada sebagian, tapi ya mohon maaf, itulah masih mampuku dan itulah masih bisa aku belum mampu main dengan yang sempurna, tapi setidaknya amanah dari orang tuaku sudah aku mulai satu persatu aku lunasi, kira-kira gitu ya Lur ya. Aku nggak mau salah adab gitu. Gak ada maksud lain tuh pakai adu ini jadi kebiasaan, bahkan kadang gue pakai gini ya jadi kebiasaan aja ya gitu Lur. Apakah itu masuk dalam budaya di keluarga ini? Ya enggak lah, karena yang pakai cuman dari ya bilang 7 kami bersaudara, ya cuman aku yang sering pakai dan udah jadi bagian dari pakaian. Jadi anduk kecil ini udah kayak pakaian sama aku gitu Lur. Gak ada maksud lain, gak ada tujuan lain, gak ada, kebiasaan aja gitu. Sebenarnya salam budaya berdiri tahun berapa, tanggal berapa, atau kapan berdiri salam budaya? Tanggal 23 Juni 2022. Basic bela diri, basic itu silat dari perguruan silat Walet Putih. Karena beberapa tahun yang lalu aku mengalami sakit yang cukup berat. Walaupun dengan kelemahan itu, maksudnya dari sakit itu udah tidak mampu lagi mungkin ya mengikuti aktivitas seperti adik-adikku yang lain di dalam perguruan silat. Jadi apa yang pernah diajarkan guru nggak akan mungkin hilang di hati dan pikiran. Jadi dari situ anakku bilang, Papa kok sekarang nggak mau gerak, kata-kata gitu, kata Oom, kata Uwa, kata yang lain dulu Papa bisa silat. Ya gimana namanya anak yang nanya, ya memang dia pun tahu dulunya aku bisa silat. Ya harus aku berani jawab. Aku bilang aku udah gak mampu lagi, tapi di saat itu seperti ada kemarahan di wajah anakku dan istriku. Dengan kekuatan, dikuatkan gitu maksudnya. Papa bisa, Papa masih bisa, yuk kita buat video yuk gitu. Main aja yang masih Papa ingat. Jadi ya sambil lucu, ya senang, ya sedih. Saat sudah nggak mampu lagi untuk gerakan menepis, lompat, apa namanya, rolling atau oprol atau loncat harimau atau tendang atau tangkisan, sikuan dan lain-lainnya. Di saat udah melemah, anak minta gitu juga seduluran. Kalau udah permintaan anak, siapa yang bisa nepis? Apalagi permintaan itu baik untuk support aku biar semangat lagi. Itu kira-kira. Jadi kita cobalah, kita mulai buat video itu. Tapi ya permainannya masih, kalau bahasa istilah sini ya pancing kirap lah seingatnya gitu. Tapi anakku gak pernah bilang, udah lu yang gak pernah. Anakku malah justru, istriku justru terus mensupport
masih bisa kok ya, masih bisa kok Pak gitu. Jadi istriku pun ya mendukung. Akhirnya kita tengok tuh perkembangannya, oh ternyata masih ada yang nonton gitu. Kira-kira dari seduluran semua ini sampai pada titik aku pun nggak nyangka adik-adik semua mensupport. Setelah Salam Budaya ini berkembang sedikit demi sedikit, terus terang nggak pernah nyangka lur kalau ternyata ide mereka ini diterima di Museum Rekor Indonesia. Ya alhamdulillah, kita berdua Salam Budaya yang dari kampung, yang dari awalnya dari orang sakit, maksudnya orang yang lemah nggak bisa silat lagi, dalam waktu 2 tahun tercapai alhamdulillah. Kalau saran apa yang masukannya? Cuman itu aja buat adik-adik lah, kalau para abangan enggak lah, atau babe, para guru, salam hormatku buat para guru silat se-Indonesia, khususnya guru silat golok se-Indonesia, siapapun dan dari perguruan manapun, aku tetap salam hormat. Paling saran tuh adik-adik lah, yang adianku gitu loh, buat aja gitu apa yang diajarkan guru kita, apa yang diajarkan para guru, buat aja. Memang betul aku dulu pun pernah lah, ngapain lagi, males gitu kira-kira karena fokus belajar mau bertani. Aku dulu sama beternak, awalnya tani, belajar dibantu bapak mertua, dikasihnya aku lahan, dia bersyukur kan punya mertua yang sangat menyayangi dan perhatian. Itu awalnya belajar, cuma namanya tani kan ya pasti nggak lepas dari golok itu atau parang kalau saya bilang. Buat aja gitu apa yang diajarkan guru. Bahkan di Salam Budaya ada masih adik-adik yang putaran ini aja belum dapat, masa masih kaku gini dia. Tapi aku bilang buat aja di video, karena nggak mungkin kau masuk koran. Zaman sudah mempermudah, jangan kita yang persulit. Artinya zaman itu mempermudahkan dengan adanya media sosial seperti ini. Dan sampaikan apa yang disampaikan guru. Kalau golok ini adalah tradisi, adalah budaya, jangan dicemari nama golok ini, gitu kira-kira ya lur ya. Buat aja, kalau nggak ada yang nonton ya biarin, buat aja. Yang penting terus buat dan tetap buat. Karena berbuat aja belum, tanya hasil kan lucu. Buatlah dulu, hasilnya apa itu nantilah. Dan aku yang nggak pernah terpikir aja tentang muri, ya kerjasama dari para saudara kita terwujud, dan aku juga nggak nyangka. Itulah baru mulai. Sebenarnya kan yang menghambat itu kan pikiran kita. Kalau menurut aku ya loh. Contoh gini, kita pingin ini tuh adik-adikku ya. Salam hormatku buat para guru atau abang-abangku, bukan untuk itu, tapi untuk adik-adik. Kalau tujuan kita untuk biar setidaknya ikut melestarikan tradisi dan budaya leluhur kita. Nah seperti simpanan ini, nah ini kan dari leluhur kita. Walaupun ya semua pada tahu rata dalam seni silat yang ada di Indonesia, dalam penyimpanan golok itu kan begini udah rata semua. Jadi ada yang bilang ini dari Salam Budaya, aku nggak mau. Ini dari mana, nggak mau. Aku tetap ini dari leluhur. Dan sebelum aku lahir mungkin cara menyimpan seperti ini sudah ada dan sudah dipelajari dan sudah dikuasai kemahirannya oleh para pendahulu kita. Buat aja, kecuali tujuannya biar subscribernya 1000 atau 100.000 atau 1 juta, kemudian berjalan waktu bosan. Jangan langsung anggap, biasanya adik-adik kan nganggap itu adalah sebuah kegagalan. Jangan, mau subscribernya cuma 10, bahkan 1 cuma kita sendiri,
yang buat video, yang subscribe kita sendiri, yang nonton kita sendiri, biarin, buat aja. Makanya kadang ya tujuannya jangan muluk-muluk. Kalau aku gitu sih, yang pertama Jam Salam Budaya, pertama aku gimana biar anakku nggak sedih atas harapan dan keinginannya, gimana biar istriku nggak sedih atas usaha harapannya juga terhadap diriku khususnya, biar aku kembali lagi semangat, nggak hanya di ladang aja gitu. Jadi Salam Budaya channel ini awal mulanya itu aku nggak mulu gini enggak, yang penting kayak mana caranya, kalau bahasa sini bagaimana caranya aku bisa membuat istri dan anak-anakku tersenyum, makanya aku buat gitu. Itu ya lama-lama juga kadang sebulan sekali nggak buat video, nggak buat short. Pernah masuk tahun pertama mau tahun kedua itu begitu aku fokus dengan belajar peternakan kecil lor. Jadi fokus sempat hampir berapa bulan tuh, hampir 5 bulanan aku nggak buat video gitu. Itu yang ditegur sama istriku dan anakku, ditelepon aku dari kandang, istriku nelpon dari rumah ini, ya udah lama kok nggak latihan silat gitu, maksudnya latihan golok, maksudnya silat itu bicara golok gitu. Gua malu juga lor, istri anak nelpon. Akhirnya sore itu aku minta tolong sama si Isan Lubis, San ambilkan abang pakai kamera kan HP. Kalau awal-awal kan anakku terus yang bantu, yang editkan, yang ambil itu ya. Jadi pas masa itu lagi serius namanya belajar kan, apapun kita kan harus fokus gitu, macam ternakan gitu kan. Akhirnya si Isan Lubis lah ngambil pakai handphone Android, denge dan jadilah videonya. Nanti aku tampilin sedikit. Barulah istriku senang lagi, bilang gitulah, semangat lagi ayah, anakku bisa ketawa sambil canda-canda. Intinya gitu aja, yang penting fokus dan jangan mulu gitu. Setidaknya ya kita buat. Akhirnya terus aku mulai mikir ini aku, kalau aku cuman di ladang ini, di kandang ini, hanya sebatas bagaimana anakku, bagaimana istriku bisa tersenyum lihat aku beraktivitas lagi seperti dulu waktu sehat. Wah, ini kayaknya nggak mungkin ini gitu. Kan sering anakku tuh ngerangsang aku dengan tontonan gitu. Salah satunya itu Bang Giung golok terbang. Tapi awalnya sebelumnya, Pak ini ada video pesilat Om ini main golok cakep lupa gitu, itu Bang Herman Tong gitu. Jadi aku perhatiin, oh iya, guru silat Bang Herman, dia pasti masih kuat dan mainnya masih fit. Jadi itu tiap nonton anakku tuh nunjukin linknya, ini subscribe katanya. Jadi aku subscribe. Beberapa bulan kemudian gitu, ini keren loh katanya, ini Bekasi Pak gitu. Aku tengok, golok terbang Bang Giung, si golok terbang dari Bekasi. Ya itu, tapi banyak sebenarnya. Terus yang nggak lupa juga dicarikan anakku Babe Husain dari golok Siwa, itu juga dikasih, ini cakep Pak. Manggilnya anakku yang Engkong ini bagus mainnya Pak. Ya sindiran halus tapi membangun. Engkong ini semangat gitu, ayo Pak gitu. Iya, aku ulang-ulang lagi, latihan jalan lagi. Maksudnya latihan napas, nggak lari, udah nggak kuat lur. Terus makin semangat terus. Tapi ada titik di mana aku berkeinginan kapan ya bisa berjabat tangan dengan abang-abangku yang itu, seperti Bang Giung, Bang Herman dan yang lainnya. Nabung itu lur, ada sekitar hampir setahun itu lur, aku nabung. Setelah anakku ngomong gitu ya dan muncul keinginan itu, alhamdulillah sedikit tabungan itu aku pakailah untuk ke Jawa Barat. Katanya lagi lur, pas di mana momen golok road to UNESCO gitu. Ya walaupun sebelumnya sudah pencapaian muri dihadiri Bang Giung dan Bang Herman, itu aku diam-diam tetap nabung.
terkumpul lah gitu hasil tabungan itu, insya Allah bermanfaat buat perjalanan itu gitu ya Nur ya. Jadi buat adik-adikku gitu aja, akhirnya tahap demi tahap, keinginan demi keinginan, karena aku secara pribadi nggak berani sih berpikir mulu-mulu aku pingin ini pingin itu jadi ini, udahlah, tapi tetap berjalan gitu, kira-kira. Sampai akhirnya sampai di Bogor, bisa ketemu lagi sama Bang Herman, bisa ketemu lagi sama Bang Juru, bahkan ketemu para guru-guru golok yang lainnya seperti Babe Hanif, seperti Bang Panjul, seperti Bang Ipin atau Bang Arifin, terus Bang Haji Ali, banyak, sampai ketemu di acara itu Kang Ii, Ciomas, ketemu sama Bang Jun, Goro Tari Sijasinga. Terus gimana, karena badan cuma satu loh, belum mampu datangi semua atau kunjung semua, intinya gitu. Dan setelah di sana 3 bulan, sedikit kegelisahanku atau pertanyaanku itu terjawab di dalam hatiku. Aku menyimpulkan sedikit kesimpulan yang mungkin bisa salah, juga mungkin juga bisa benar kan gitu, tapi nggak mungkin benar semua. Dan pasti juga insya Allah nggak salah semua. Selama di Bogor atau Jawa Barat, aku punya kesimpulan sedikit, coretan catatan kecil. Ternyata Jawa Barat umumnya ya, Aceh, Banten, Betawi, ya gitulah kira-kira umumnya. Kita pakai kata Jawa Barat aja ya, atau Jabodetabek atau di Pulau Jawa sana gitu aku ya. Aku menulis dan sedikit berani untuk menyimpulkan, negeri ini nggak kekurangan guru silat, negeri ini nggak kekurangan guru golok, negeri ini nggak kekurangan para jawara atau pendekar atau pelaku seni atau pelestari seni dan budaya atau tradisi dan budaya. Cuman apa pantas kira-kira aku untuk sedikit melepaskan atau mencurahkan gitu loh sesuatu yang berharga, yaitu tradisi atau budaya. Ya sedikit sedih sih sebenarnya, berat sih aku sebenarnya ngomong, tapi kalau nggak bisa sampaikan mau bagaimana. Aku cuma berharap ini aja loh, harapanku adalah bapak-bapak, ibu-ibu, engkong-engkong, mau pakai kakek kayak mau apa kayak, yang kira-kira punya kemampuan dalam ini, ungkapanku bukan bermaksud meminta, sama sekali tidak. Kita punya harga diri, kita punya kehormatan, diturunkan turun-temurun oleh leluhur kita, jiwa besar dan pantang menyerahkan begitu. Ini hanya sekedar catatanku karena ada pertanyaan seperti ini kan gitu. Kita nggak kekurangan bagaimana cara bermain golok yang bagus, yang menarik, yang indah. Nggak kekurangan itu, nggak kekurangan sumber daya manusianya, para pelestari dan para guru sebelumnya, enggak. Kita hanya kurang bapak-bapak lah aku sebut, yang perhatian terhadap para pelestari itu. Itu kira-kira lagi kita semangat, wah main latihan tato produkan gitu. Makanya aku pulang dari Jawa Barat tuh banyak membawa catatan kecil, oret-oret. Bukan nggak bisa, bukan tidak mau nanam padi untuk bicara pangan kan. Tapi masalahnya mau nanam di mana gitu loh. Kadang orang-orang yang berpikiran kebencian itu pasti jawab, itu derita loh gitu. Karena ini aku bicara golok dulu. Jadi di situ yang aku rasakan, kalau semangat juang, sekalipun itu tidak semua pukul rata ya,
Tapi alangkah lebih indahnya, alangkah lebih lengkapnya apabila para pelestari itu sudah tidak lagi memikirkan kebutuhan kecil hariannya, gitu kira-kira. Jika ada kata-kataku salah atau menyinggung perasaan siapapun, aku mohon dimaafkan. Tapi inilah catatan, inilah perjalanan yang kujalani. Makanya sampai saat ini, detik ini, insya Allah semoga Allah mengabulkan, gitu kira-kira. Aku juga terus menabung sedikit demi sedikit. Karena kalau ngomongin itu bicara pribadi, kebutuhan anak istri, keluarga, insya Allah Allah memberikan aku rezeki yang halal, yang baik, dan cukup. Lebih nggak cukup. Makan, sekolah, pendidikan anak, yang kuliah juga ada kok. Cuma kadang aku terlintas berpikir, gimana ya saudara-saudaraku yang lain gitu. Makanya kadang aku kalau udah ngomong guru, dipanggil guru, ya sebenarnya bukan nggak mau, tapi sedih gitu loh. Karena kalau bicara guru yang sebenar-benarnya guru kan banyak gitu. Di Jawa Barat, di DKI, di Bekasi. Mana ya aku bilang, kalau Jabodetabek dan Jawa Barat, Banten, di Pulau Jawa itulah banyak para guru yang berkemampuan, yang sama sekali aku nggak ada apa-apanya dibandingin para guru-guru itu dalam segi seni permainan golok. Jadi ada ya, aku balik lagi aja lah ya dari penjelasan sedikit dari pertanyaan ini, aku balik ke diri aja sendiri ya. Maka aku sering ngomong sama adik-adik di sini, ayolah gitu. Jadi dibagi tugas, kira-kira di sini aku mulai lagi menggalakkan, bukan galak ya, tapi menggalakkan, apa ya, mengajak gitu, seperti Rian dari Abdi Putra Garut channelnya. Walaupun Rian kok orang yang cukup dalam keluargamu, tapi ayo belajarlah untuk mencari ya rezeki gitu, sujud, yang lain semua. Biar gini loh, aku pernah negur adik, salah satu adikku gitu, dia putaran depan gini malas gitu, terus belajar sabetan gini aja malas gitu. Maksudnya padahal dia bisa sebelumnya, tapi karena aku tanya kok malas, mutar gini aja kok loyo gitu. Ternyata beda saat dia ada pegangan. Jadi di sini aku galakkan buat yuk gitu. Aku kasih mereka golok berapa bila, nah jual gitu. Atau ada yang mau beli, nanti uangnya pakai untuk modal usaha kamu. Macam sujud juga itu lagi buat. Tujuannya itu biar latihan itu serius dan fokus. Ya gimana mau lestari, gimana mau terjaga kalau yang latihan SDM-nya loyo gitu loh. Intinya yuk kita bersalaman lagi, yuk kita jalin silaturahmi agar kita semuanya semangat gitu kira-kira. Lebih kurang begitu masukan dari tadi, saran yang untuk adik-adik. Lebih kurang ya, walaupun ngalor ngidul kemana-mana, tetap semangat. Nanti kapan waktu kejawab lagi pertanyaan seduluranku lagi gitu. Ya intinya gitu, tetap semangat. Kita bersama. Katanya kalau mau menang kan harus kuat. Kalau mau kuat ya harus kompak, harus bersama. Kalau mau bersama ya harus jalin silaturahim. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga atau satu jua. Jadi kita boleh berbeda, tapi dari perbedaan itu menyatu menjadi kekuatan. Seperti jari ini, kan nggak semua jempol, nggak semua kelingking, berbeda, tapi dengan perbedaan menjadi sebuah ikatan yang sangat kuat. Kira-kira begitu. Salam kenal dari aku, Usman Andrio Soplirata bin Soben Rata, pemula atau orang yang baru belajar untuk semakin mencintai tradisi dan budaya leluhurnya. Kira-kira gitu. Doakan kami selalu dan saling berbagi. Tetap semangat, lestari tradisi, lestari budaya.
Jayalah Indonesia, jayalah Nusantara. Amin. Holokers! Siap!